Halo Bapak Ibu semua, selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sumartianto. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana menyusun RPP dengan benar. Video ini kita buat karena saya sering menemui Bapak Ibu guru itu RPP-nya kurang benar, dalam arti setiap komponen RPP itu tidak nyambung. Misalnya tujuan dengan penilaian itu tidak nyambung. Oleh karena itu, video ini akan membahas bagaimana kita membuat RPP dengan benar. Mari kita ikuti. Bapak Ibu, kita tahu bahwa komponen RPP itu minimal ada 3, ini tujuan, kemudian langkah pembelajaran, kemudian penilaian. Sedangkan formatnya bebas. Informasi ini, panduan ini, atau aturan ini bisa kita temui dalam Surat Edaran Menteri nomor 14, kemudian juga ditemukan di Permendikbudristek nomor 16 tentang standar proses. Juga kita temukan di Panduan Pembelajaran dan Asesmen tahun 2022 yang diterbitkan oleh Beskap. Intinya RPP maupun modul ajar komponennya minimal ada 3 tujuan ini. Bapak Ibu, saya sering menganalogikan RPP itu ibaratnya kalau kita mau ke pasar. Ini misalnya Bu Nita akan ke pasar. Inginnya Bu Nita adalah membeli telur dan sayur. Jadi dari rumah sudah berniat ke pasar membeli telur dan sayur. Maka Bu Nita kemudian berangkatlah ke pasar. Nah, di pasar tentu Bu Nita berputar-putar di tengah pasar untuk mencari telur dan sayur. Karena keinginannya tadi beli telur dan sayur. Nah, ketika putar-putar, tentu Bu Nita mungkin akan ketemu dengan daster. Ya. Tapi karena tujuannya cari telur sayur, maka daster dilewati. Mungkin ketemu lagi dengan sepatu atau sandal yang bagus-bagus, tapi karena tujuannya telur dan sayur, maka sepatu pun saat itu dilewati. Nah, setelah selesai berbelanja telur dan sayur, maka Bu Nita kemudian pulang. Tetapi sebelum keluar pasar, Bu Nita ngecek dulu barang bawaannya atau tas belanjaannya. Nah, apa yang dicek tentu sesuai dengan yang diinginkan di awal tadi, yakni telur dan sayur. Nah, kalau sudah pasti ada di dalam belanjaan, baru Bu Nita pulang dengan tenang karena keinginannya sudah tercapai. Penting sekali kita ngecek di akhir itu di sebelum pulang, karena jangan-jangan setelah sampai di rumah telurnya nggak masuk di tas atau mungkin sayurnya. Nah, gambaran seperti ini itu sama dengan proses pembelajaran di kelas. Jadi ketika Bu Nita membeli telur sayur, itu adalah niat Bu Nita. Dalam sebuah RPP namanya adalah tujuan. Kemudian saat Bu Nita muter-muter tadi mencari telur sayur, itu adalah langkah-langkah pembelajaran. Dan ketika Bu Nita ngecek apa yang sudah dibeli sudah sesuaikah dengan niatnya tadi, maka di sini namanya penilaian. Oleh karena itu 3 komponen ini menjadi sangat penting karena itu satu paket yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, langkah-langkah ini tentu setiap guru akan berbeda. Mungkin ada guru yang melangkahnya muter-muternya dengan lari-lari. Atau mungkin ada orang lain yang melangkahnya muter di pasarnya mungkin dengan nyanyi-nyanyi. Inilah yang biasanya membedakan dari guru satu ke guru lain. Tetapi apapun caranya dia melangkah, tidak boleh keluar dari niatnya beli ini. Jadi sekarang kita paham bahwa pentingnya tujuan itu agar langkah-langkahnya itu terarah dan fokus. Ketika menemui barang di tengah jalan yang bukan fokusnya, maka dia akan lewat.
Kemudian sebelum selesai atau sebelum pulang, sebelum akhir pembelajaran, kita juga harus ngecek tujuan ini agar dipastikan bahwa tujuan telah tercapai. Nah, kita saat ini hanya akan belajar tentang tujuan dan penilaian. Nah, untuk langkah-langkahnya kita akan tinggalkan dulu, kita akan lanjut di bagian 2 nanti karena butuh waktu. Nah, sekali lagi kita akan mulai dengan bagaimana merumuskan tujuan yang benar. Tujuan yang benar itu menggunakan kata kerja operasional atau KKO, kemudian rumusannya menggunakan ABCD, Audience, Behavior, Condition, dan Degree. Apa itu kata kerja operasional? Gampangnya adalah KKO itu kata kerja yang dapat diukur. Kapan mengukurnya? Ya saat penilaian. Nah, contoh KKO itu apa? Misalnya ini. Menyebutkan, mendeskripsikan, menjelaskan. Kata-kata ini operasional. Nanti penilaiannya adalah sama dengan beli telur tadi, maka ngeceknya ya telur. Karena menyebutkan, maka penilaiannya sebutkan. Mendeskripsikan, deskripsikan, menjelaskan, jelaskan. Nah, ada beberapa guru yang menuliskan memahami sebagai tujuan. Kalau memang memahami menjadi tujuan, maka nanti tesnya adalah pahami. Nah, kan tidak mungkin kalau anak disuruh memahami. Karena itu kata memahami itu tergolong pada kata kerja yang tidak operasional, bukan KKO. Jadi jangan dipakai untuk tujuan. Dan lagi, tujuan dan penilaian harus nyambung. Ini yang sering lupa. Contoh ini, siswa dapat menjelaskan penyebab terjadinya banjir. Ini rumusan tujuan. Jadi KKO-nya adalah menjelaskan. Maka nanti bagaimana penilaiannya? Ya, berarti jelaskan penyebab terjadinya banjir. Ketika menjelaskan, maka penilaiannya jelaskan. Maka akan gampang sekali dicari kesesuaiannya atau korelasinya atau benarnya. Kalau menjelaskan kemudian nanti pertanyaannya sebutkan, ya akan tidak sesuai. Yang kedua, bagaimana rumusannya ABCD itu? Kayak A-nya adalah audience, B-nya behavior, C-nya condition, D-nya degree. Audience itu sama dengan siswa atau peserta didik. Behavior itu berarti KKO tadi, kata kerjanya tadi. Condition itu gampangnya dipahami dengan cara apa atau dengan kegiatan apa siswa atau pembelajaran untuk mencapai KKO ini. Nah, biasanya begini, rumusannya tuh melalui atau setelah. Misalnya setelah membaca buku, setelah melihat video, setelah mendengarkan penjelasan guru, setelah melihat gambar, setelah berdiskusi dan sebagainya, atau melalui diskusi, baru kemudian siswa dapat apa. Inilah yang juga membedakan dari guru satu ke guru lain tergantung pada fasilitas, kemampuan, kemudian sukanya guru itu. Bagi guru yang suka IT, kemudian tersedia perangkat, mungkin dia akan senang menggunakan video. Bagi guru-guru yang berada di sekolah lain yang barangkali media atau mungkin sarananya kurang mendukung, mungkin hanya cukup membaca buku atau mungkin melihat gambar. Sekali lagi, ini yang membedakan dari guru satu guru lain dalam rangka mencapai KKO. Degree adalah ukuran atau batasan yang membatasi tentang KKO ini, terutama materinya. Biasanya ukuran itu dapat berupa kuantitatif angka atau mungkin kualitatif, misalnya dengan kata dengan benar atau dengan tepat. Contohnya begini, setelah melihat video tentang banjir, siswa dapat menjelaskan penyebab terjadinya banjir dengan benar.
Ini sudah rumusan lengkap dengan ABCD. Setelah melihat video tentang banjir, itu adalah kondisinya. Kemudian behaviornya nanti di belakang. Siswa adalah audience-nya. Lalu dapat menjelaskan adalah behaviornya. Sedangkan degree-nya di mana? Degree-nya adalah dengan benar. Jadi rumusan lengkap adalah seperti ini. Mungkin guru lain tidak lihat video, mungkin melalui gambar siswa dapat, atau setelah membaca buku siswa dapat menjelaskan. Tapi tujuannya sama, menjelaskan. Caranya saja yang beda-beda. Batasan itu akan lebih enak diukur kalau ada kuantitasnya. Jadi setelah lihat video tentang banjir, siswa dapat menjelaskan 3 penyebab terjadinya banjir dengan benar. Kalau sudah ada batasan begini ini, maka nanti mengujinya atau evaluasinya, penilaiannya adalah mudah. Jadi pertanyaan jadi, jelaskan 3 penyebab terjadinya banjir. Menjelaskan, jelaskan 3 penyebab terjadinya banjir. Jadi ini akan lebih gampang untuk mengatakan atau membatasi. Barangkali di video alasan banjirnya banyak, tapi guru membatasi hanya 3 saja. Mungkin kondisi siswanya yang tidak terlalu bagus. Nah, pada langkah-langkah pembelajaran kita tidak akan membahas detail, mungkin hanya prinsipnya saja. Nanti penjelasannya di video berikutnya. Jadi yang pertama, langkah-langkah apapun yang dilakukan harus berpusat pada siswa. Dalam kurikulum baru namanya pembelajaran paradigma baru. Lalu melayani perbedaan siswa. Pembelajaran paradigma baru ini intinya harus melayani perbedaan siswa, atau namanya nanti pembelajarannya diferensiasi. Apa yang berbeda kita akan bahas di video berikutnya. Kemudian juga memuat 4C, creativity, critical thinking, collaboration, dan communication. Kemudian juga memuat karakter atau profil pelajar Pancasila, lalu juga menyelipkan high order thinking skills. Dalam langkah-langkahnya, saya namakan sintaksnya, ya pasti hanya ada 3, pendahuluan, inti, dan penutup. Prinsip-prinsip ini nanti akan muncul di antara 3 langkah ini. Nah, penilaian yang tadi kita katakan ngecek telur sama sayur tadi, prinsipnya adalah test what you teach. Apa ini ya? Ujilah apa yang Anda ajarkan. Jadi yang Anda ajarkan itulah yang harus diuji. Yang tidak diajarkan ya jangan diuji. Makanya antara tujuan dan penilaian harus nyambung. Lalu mengukur pencapaian kompetensi siswa yang telah ditetapkan pada tujuan. Jadi kalau kompetensinya pada tujuan tadi menjelaskan, maka nanti ukurannya juga anak disuruh menjelaskan. Lalu penilaian itu juga sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Kemudian memilih bentuk yang sesuai. Dan terakhir adalah KKO penilaian itu akan enak kalau sama dengan KKO tujuan. Jadi sekali lagi, kalau menjelaskan di tujuannya, maka nanti penilaiannya jelaskan. Menganalisis berarti analisislah. Sehingga nanti kita akan yakin bahwa penilaian kita tidak akan keluar dari tujuan. Seperti contoh yang tadi sudah kita sebutkan, jadi kalau menyebutkan berarti penilaiannya sebutkan. Kalau tujuannya mendeskripsikan, ya deskripsikan. Kalau menjelaskan, jelaskan. Nah, catatan penting pada video pertama ini adalah setiap pertemuan harus memuat komponen minimal, yakni tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. 3 komponen minimal tadi. Lalu RPP boleh dibuat setiap pertemuan atau untuk beberapa pertemuan. Jika dibuat beberapa pertemuan, maka harus dipastikan bahwa penilaian setiap pertemuan itu ya
penilaian itu mengacu pada tujuan di setiap pertemuan. Karena ada yang RPP dibuat untuk 4 kali pertemuan, itu pun harus ditegaskan pertemuan satu itu tujuannya apa. Lalu nanti penilaian di pertemuan satu juga harus nyambung. RPP setiap pertemuan itu akan lebih memudahkan kita atau guru untuk ngecek kepastian kesesuaian tujuan dan penilaian. Jadi kalau kita tidak memastikan atau kita tidak ingin bias, maka RPP yang setiap pertemuan itu akan mudah sekali dicari benang merahnya antara tujuan dan penilaian. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini menginspirasi Bapak Ibu Guru. Selamat berlatih. Sampai ketemu di video kedua. Nanti kita akan bicara tentang langkah-langkah pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.